Shalom, salam jumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya kembali menghadirkan beberapa bagian kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Saya berharap saudara bisa bersabar mengikuti apa yang saya sampaikan, karena pada kesempatan ini saya akan bicara tentang penyertaan Tuhan. Memasuki bulan Desember ini, saudara-saudara sekalian, seringkali kita mengaitkan bulan Desember sebagai bulan di mana Tuhan hadir dalam wujud sebagai manusia ke tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lampau. Itu dalam peristiwa tentang Yesus Kristus lahir sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan hidup kita. Saudara, dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, suami Maria, bahwa Yesus akan disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Topik tentang penyertaan Allah ini, saudara-saudara, itu telah berlangsung kepada umat pilihan Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Salah satu teks yang merujuk pada tema tersebut terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, tertulis demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini adalah sejarah atau kisah yang konkret tentang penyertaan Allah bagi bangsa pilihan Tuhan setelah mereka dilepaskan dari negeri perbudakan di Mesir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi umat pilihan Allah di masa lalu itu dibuktikan melalui dua hal. Yang pertama adalah tiang awan di waktu siang, dan yang kedua adalah tiang api di waktu malam. Alkitab berkata bahwa tiang awan itu menuntun mereka di jalan, menerangi mereka di waktu malam, dan memberi perlindungan pada mereka pada siang hari. Sebab kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, mereka tidak melewati jalan pintas atau jalan yang pendek, tapi Tuhan mengajak mereka untuk berputar melalui jalan padang gurun. Padang gurun merupakan tempat atau jalan yang sangat-sangat tidak enak, sangat tidak baik secara lahiriah. Dan Tuhan tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan bersungut-sungut. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan hadir bagi mereka melalui dua tanda, yaitu tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Ini menunjukkan kehadiran Allah yang real, yang nyata di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui, penyertaan Allah dalam hidup kita itu menuntut beberapa hal. Yang pertama, kalau Tuhan menyertai kita, maka itu berarti kita harus hidup di bawah pimpinan dan pengaturan Tuhan sendiri. Alkitab berkata dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tiang api dan tiang awan berjalan mendahului mereka, berjalan di depan mereka. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa umat Tuhan pada waktu itu, ketika mereka hidup di bawah pimpinan Tuhan, mereka hidup dalam penyertaan Tuhan maksud saya, maka mereka harus rela. Hidup mereka harus dituntun oleh Tuhan. Mereka harus dipimpin oleh Tuhan sendiri. Mereka tidak boleh memimpin diri mereka sendiri. Meskipun waktu itu Musa adalah pemimpin yang terlihat secara mata jasmani. Harun juga demikian. Tetapi kepemimpinan Allah sebagai yang utama itu tidak boleh diabaikan dalam hidup mereka. Sampai hari ini saya percaya kebenaran yang sama juga harus kita hidupi, harus kita pahami. Bahwa ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan meminta kita agar kita mengakui Dia sebagai pemimpin kita. Penyertaannya menuntut
bahwa kita harus tunduk pada pimpinan Tuhan, pada pengaturan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, jika Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntut agar kita harus selalu percaya kepada Dia, Sang Penuntun hidup kita. Acap kali bangsa Israel mereka dituntun melalui tiang awan dan tiang api ke tempat-tempat yang sangat tidak mengenakan daging mereka. Sebutlah ketika mereka telah berjalan selama 3 hari dan tidak ada air yang mereka temukan, dan bangsa itu sangat kehausan. Dan ketika mereka tiba di satu tempat, Alkitab berkata mereka mencoba mencicipi air itu, tapi ternyata air itu terasa pahit dan tempat itu disebut marah. Dan Alkitab berkata mereka bersungut-sungut, mereka marah besar. Tapi saudara-saudara, kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke sumur itu, sumur marah. Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang dalam hidup ini Tuhan sengaja dalam kehendaknya yang sempurna memimpin kita ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Mungkin kita sedang berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman. Kita sedang berada dalam situasi hidup yang tidak nyaman. Tapi ketahuilah bahwa ternyata tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita itulah yang terbaik untuk hidup kita. Saudara, kita harus percaya pada pimpinan Tuhan karena Dia adalah Allah yang mengendalikan seluruh jalannya sejarah dunia ini. Dunia ini saja diatur oleh Tuhan. Apalagi hidup kita. Kita adalah umat pilihannya. Roh Kudusnya telah diberikan kepada kita siang dan malam. Kita tidak lagi dituntun oleh tiang awan dan tiang api, tapi Rohnya yang kudus. Itu sebabnya kita diminta untuk percaya pada tuntunan Tuhan. Yang ketiga, jika Tuhan menyertai kita, itu berarti kita harus yakini bahwa di dalam penyertaannya tidak ada jaminan bagi kita untuk bebas dari berbagai macam masalah dan tantangan kehidupan. Saudara perhatikan orang-orang hebat yang dicatat dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari berbagai masalah dan pergumulan hidup. Sebutlah Abraham, Daud, Ayub. Adalah orang-orang yang siang dan malam menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan tidak perlu diragukan lagi. Orang-orang seperti itu mereka disertai Tuhan. Yusuf, Alkitab berkata, disertai Tuhan. Kejadian pasal 39. Ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi di tengah-tengah penyertaan Tuhan, Tuhan juga mengizinkan hamba-hambanya, anak-anaknya harus menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan hidup. Tetapi apakah Tuhan melepaskan mereka dan membiarkan mereka tergilas? Mereka dihabiskan, mereka dihancurkan oleh masalah pergumulan itu? Tidak, saudara-saudara. Masalah boleh datang, tapi di dalam masalah itu Tuhan sedang mendidik mereka. Tuhan sedang mengajar mereka. Karena itu Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, yang kamu alami itu biasa. Sebab Allah setia. Allah tidak akan pernah memberikan pencobaan kepada kita melebihi kekuatan kita. Allah setia dan Dia akan memberikan jalan keluar. Kata memberikan jalan keluar lebih tepat diterjemahkan atau diartikan sebagai Allah memberi pengajaran kepada kita. Bagaimana kita mampu keluar dari berbagai macam situasi hidup. Jadi jangan pernah berharap saudara-saudara, ketika Tuhan menyertai kita maka keadaan hidup kita akan nyaman-nyaman saja. Tidak. Tuhan menyertai kita berarti Tuhan juga mengizinkan kita harus menghadapi bermacam-macam tantangan kehidupan. Kiranya kebenaran firman Tuhan saya bagikan kepada saudara hari ini bisa mendorong saudara untuk semakin hari semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bulan ini, bulan Desember, kita sedang menyongsong peringatan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia disebut sebagai Immanuel, Allah yang datang jadi manusia. Dia menyertai kita. Sekarang secara lahiriah Tuhan Yesus tidak ada di bumi lagi, tapi Rohnya yang kudus ada di tengah-tengah kita. Dalam penyertaannya, Tuhan hanya meminta kita untuk selalu saja percaya pada tuntunannya. Yang kedua, kita harus berserah pada pengaturan Tuhan, pada pimpinannya. Dan yang ketiga, kita harus punya mentalitas ketika kita menghadapi bermacam-macam tantangan kehidupan, kita bukanlah orang-orang yang cengeng, yang cemen, yang mundur dan
mencoba untuk menolak semua tantangan dan masalah kehidupan. Sebab penyertaan Tuhan, tidak ada jaminan kita bebas dari masalah. Justru di tengah-tengah penyertaan Tuhan, Tuhan izinkan kita menghadapi bermacam-macam tantangan kehidupan. Karena Tuhan sedang melatih kita menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang tangguh menghadapi berbagai macam tekanan kehidupan. Salam, Tuhan memberkati kita. Saya akan berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Kami percaya penyertaan Tuhan, penyertaan yang terbaik, yang sempurna atas kami. Meskipun kami berada di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, tangan Tuhan selalu bersama dengan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati saudara.